misalkan lagi jalan sama orang tua, aku ngerasanya tuh bisa jajan 2 kali. Yang pertama dijajanin orang tua, yang kedua aku jajan sendiri pakai uang aku. Misalnya aku punya budget belanja 300.000, terus ternyata barang yang aku mau beli misalnya promo jadi 150.000, terus 150.000-nya aku pasti beliin ke barang lain. Kalau aku bayarin teman aku, terus sebenarnya teman aku bayar utangnya dia, tapi aku merasa aku tuh dapat uang tambahan. Misalkan belanja sesuatu dan itu sistemnya PO, yang aku hitung itu cuma harga DP-nya doang. Karena biasanya pelunasannya itu di bulan depan, jadinya masuknya ke budget bulan depan. Misalnya aku pesen makanan di GoFood, biasanya aku tambah-tambahin terus menunya, pokoknya sampai aku dapat diskon. Pas sebenarnya aku tuh nggak pengen-pengen banget. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Nah, kalian pasti lihat dong di awal-awal video tadi itu adalah beberapa potongan dari mereka yang penganut sistem girl math, atau artinya matematika cewek atau perhitungan cewek. Oke, kamu mungkin pernah mendengar istilah tentang girl math ya. Ada yang pakai strategi ini juga nggak di kehidupan sehari-hari? Nah, girl math itu merupakan strategi cewek dalam mengatur keuangan yang seringkali terlihat itu nggak masuk akal gitu ya. Meskipun kadang kontroversial, ternyata girl math itu bisa bikin cewek itu lebih percaya diri dalam mengatur keuangan mereka. Kalau girl math itu lebih fokus pada pembenaran atas pengeluaran tertentu ya. Jadi kayak bikin kita itu merasa lebih nyaman saat mengeluarkan uang. Tapi penting banget buat diingat kalau cara ini kadang bisa bikin kita itu mengabaikan perhitungan yang lebih rasional. Teman-teman tetap harus ngerti dasar-dasar literasi dari keuangan biar nggak terjebak dalam kebiasaan boros. Kamu bisa pakai girl math buat hal-hal kecil, tapi di sini tetap kita prioritaskan tentang perencanaan yang matang buat masa depan kita juga. Rules girl math itu seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, harus punya uang 2 kali lipat baru boleh belanja. Contohnya, kalau aku mau beli tas seharga 2 juta, berarti aku harus punya uang sebesar 4 juta baru boleh beli. Kalau uang tabungan aku hanya 3 juta, berarti aku nggak boleh beli. Nah, mengapa seperti ini? Agar kalian selalu punya saldo di tabungan dan belajar membeli sesuai batas kemampuan, tidak mengandalkan pay later dan juga lain sebagainya. Rules yang kedua yaitu menabung dengan metode 70-20-10. Hidup itu memang cuma sekali ya teman-teman. Emang bener, tapi perlu kita ingat gak ada yang tahu masa depan. Kamu harus selalu punya uang, jangan mengandalkan siapapun. Dan 70% untuk tabungan, dana darurat dan juga wishlist kita. 20% untuk pengeluaran, 10%-nya untuk orang tua dan juga sedekah. Yang ketiga yaitu self reward tipis-tipis ala girl math. Jangan lupa self reward biar makin semangat menabung ya teman-teman. Cara aku menggunakan uang untuk self reward. Kalau misalkan nih di saldo sisa 19.700.000 gitu, aku boleh pakai 700-nya untuk self reward aku ya. Tapi kalau misalkan saldoku sisanya 19.200.000, berarti aku hanya boleh pakai 200-nya aja. Jadi kayak di tabungan atau di rekening itu ya harus bulat gitu angkanya. By the way, di sini untuk self reward kita ini bukan tiap minggu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita bisa atur mungkin untuk sekitar 2 bulan sekali boleh lah ya. Aku ada sedikit tips tambahan nih buat teman-teman ya. Kita harus punya hal-hal yang harus dihindari di era milenial ini. Kalian harus catat ya teman-teman. Yang pertama, jangan gunakan pay later, pinjol atau ngutang dan juga lain sebagainya. Yang kedua, jangan gengsi tapi ekonomi sulit. Yang ketiga, jangan sering jajan di luar, perbanyak masak atau makan di rumah aja. Yang keempat, jangan pakai barang branded kalau nggak punya tabungan 2 kali lipat dari harga barang. Yang kelima, jangan FOMO terhadap apapun juga. Yang keenam, jangan menganut prinsip YOLO tapi perbanyak menabung dan juga berbagi. Yang ketujuh, jangan mau jadi beban. Berusahalah mencari pekerjaan, side job, part time atau side income. 8. Jangan fokus sama pencapaian orang lain, fokus saja sama diri sendiri. Yang ke-9, jangan sering self reward, coba batasi dan dibikin goal setiap bulannya. Dan yang terakhir, jangan pernah hemat untuk kesehatan, pendidikan dan keluarga kamu. Oke, gimana? Kamu pasti udah tahu dong istilah girl math ini. Setidaknya ya sewajarnya aja ya teman-teman, jangan kebablasan. Kita pengen ngikutin tren-tren gitu loh. Sesuaikan aja sama kemampuan dan juga ekonomi yang kamu punya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga share jika memang video ini bermanfaat buat teman-teman. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.